Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita akan membahas modul 8 yang merupakan modul terakhir dari mata kuliah Ekologi Laut Tropis. Modul 8 dengan topik Ekosistem Laut Tropis bagi Perikanan, Bioteknologi, dan Ekowisata. Modul ini membahas mengenai peranan ekosistem laut tropis ditinjau dari aspek perikanan, bioteknologi, dan ekowisata. Modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-15. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali dan menganalisis karakteristik perikanan berbasis ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, mengenali dan menganalisis peluang bioteknologi berbasis keanekaragaman hayati pada ekosistem laut tropis, dan mengenali serta menganalisis peran ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun bagi pengembangan ekowisata. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 5 bagian. Pertama, tentang perikanan terumbu karang. Kedua, perikanan mangrove. Ketiga, perikanan padang lamun. Keempat, peluang bioteknologi kelautan. Kelima, ekowisata terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Kita akan membahas materi pertama, perikanan terumbu karang. Sebagaimana telah dipelajari pada bab sebelumnya, terumbu karang berfungsi sebagai habitat untuk banyak ikan ekonomis penting, juga biota lainnya seperti kerang dan apertibata lain yang ditargetkan untuk perikanan. Jadi yang merupakan spesies target untuk perikanan. Perikanan karang tidak hanya untuk sumber protein lokal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga untuk perdagangan berorientasi ekspor seperti ekspor ikan hias dan ekspor ikan karang hidup. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pasar akan produk-produk perikanan terumbu karang, termasuk juga untuk perdagangan ekspor, telah menimbulkan tekanan terhadap terumbu karang karena adanya peningkatan pemanfaatan biota-biota ekosistem terumbu karang. Akibatnya adalah ada tekanan penangkapan ikan yang tinggi pada terumbu karang, dengan lebih dari 55% terumbu karang dunia dianggap terancam, dan hampir 30% sangat terancam oleh penangkapan ikan berlebihan dan atau cara penangkapan ikan yang merusak atau disebut destructive fishing. Nah, ekosistem terumbu karang berperan penting bagi perikanan melalui, jadi ada dua cara. Pertama, pemanfaatan sumber daya ikan secara langsung di ekosistem terumbu karang melalui penangkapan ikan target untuk konsumsi seperti kerapu, karang, kakap, beronang, ekor kuning, gurita, lobster, dan lain-lain. Dan penangkapan ikan hias atau disebut ornamental fish. Yang kedua adalah penangkapan ikan di sekitar ekosistem terumbu karang, di mana produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. Jadi penangkapan ikan di perairan di sekitar ekosistem terumbu karang.
Terdapat sejumlah ancaman dan permasalahan perikanan terumbu karang yang harus disikapi dalam rangka pemampatan sumber daya ikan terumbu karang secara berkelanjutan. Ancaman dan permasalahan tersebut, pertama, kerusakan terumbu karang oleh aktivitas perikanan yang merusak, baik dengan cara atau alat yang bersifat destruktif. Yang kedua adalah overfishing perikanan terumbu karang yang disebabkan oleh beberapa praktek perikanan yang tidak ramah lingkungan seperti fishing nursery. Fishing nursery ini artinya adalah penangkapan ikan di perairan dangkal dekat pantai yang merupakan habitat asuhan atau nursery ground bagi anak-anak ikan atau ikan-ikan kecil. Jadi di sini penangkapan anak-anak ikan ini sangat berdampak terhadap menurunnya rekrutmen atau pemulihan stok, ya, karena gagalnya rekrutmen ke stok dewasa. Permasalahan juga adalah marine debris. Nah, marine debris ini adalah penangkapan ikan dengan bubu atau perangkat jaring yang dilakukan di atas atau di dekat terumbu karang, di mana seringkali tali-tali perangkat dan jaring tersebut dapat menjadi sampah dan menutupi karang. Pada saat alat tangkap tersebut tersangkut di terumbu karang, maka akan menjadi sampah yang dapat menutupi dan merusak karang. Berikutnya adalah permasalahan indiscriminated fishing. Indiscriminated fishing ini adalah penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang tidak selektif, seperti misalnya bubu atau jaring, seringkali menangkap sejumlah besar ikan herbivore atau ikan-ikan pemakan alga atau pemakan rumput laut. Dengan terjadinya overfishing terhadap ikan-ikan herbivore ini, maka terumbu karang akan terancam karena berkurangnya ikan yang akan menggrazing atau membersihkan terumbu karang dari tutupan alga. Permasalahan berikutnya adalah fishing spawning aggregation. Ini adalah fishing spawning aggregation ini adalah penangkapan ikan yang sedang berkumpul dalam jumlah besar di suatu lokasi tertentu dan waktu tertentu untuk memijah. Nah, di sini adalah berbahaya menangkap ikan-ikan dewasa yang sedang berkumpul untuk pemijah. Karena apa? Karena akan mengakibatkan gagalnya proses peremajaan stok. Permasalahan berikutnya adalah fishing too many large fish, jadi menangkap ikan berukuran besar terlalu banyak. Nah, ikan-ikan besar dewasa berperan menghasilkan anak-anak ikan untuk kelangsungan peremajaan stok. Inilah beberapa permasalahan tentang perikanan di terumbu karang. Berikutnya kita bahas materi kedua, perikanan mangrove. Seperti halnya terumbu karang, ekosistem mangrove juga merupakan habitat bagi banyak spesies perikanan, meliputi ikan, kerang, moluska, krustase, dan lain sebagainya. Nah, diantaranya yang merupakan spesies ekonomis penting bagi perikanan antara lain ikan kerapu lumpur, ya, yang biasa hidup di mangrove, kakap merah, kakap putih atau yang disebut dengan ikan baramundi, juga ada ikan belanak, ya. Kerang-kerangan diantaranya adalah tiram, kerang darah, simping,
dan juga banyak jenis krustase seperti udang dan kepiting. Khususnya adalah kepiting bakau atau sekila serata. Nah, kepiting sekila serata ini merupakan hasil perikanan mangrove yang sangat penting di dalam pasar domestik dan internasional. Nah, termasuk Indonesia adalah salah satu pengekspor kepiting bakau yang cukup besar di dunia. Manfaat bagi perikanan dari mangrove dapat diperoleh melalui dua mekanisme yang utama, yaitu pertama, tingginya tingkat produktivitas primer dari mangrove dan dari produsen lain di lingkungan mangrove. Ini membentuk dasar rantai makanan yang mendukung berbagai spesies penting secara komersial. Jadi sumbangan mangrove terhadap perikanan secara tidak langsung, pertama itu melalui peningkatan produktivitas primer, di mana mangrove menyumbang kesuburan bagi perairan dan perairan sekitarnya. Yang kedua, struktur fisik yang mangrove sediakan, yang menyediakan habitat untuk spesies yang membutuhkan substrat keras untuk tumbuh, serta habitat perlindungan dari predator dan juga lingkungan fisiknya yang tenang, sehingga mangrove sangat berperan penting di dalam mendukung kehidupan suatu spesies, baik sebagai habitat pemijahan, habitat pencarian makanan, maupun habitat pengasuhan atau pembibitan dan habitat perlindungan. Nah, secara umum perikanan mangrove dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Ya. Pertama adalah perikanan pantai spesies campuran. Jadi ini penangkapan ikan langsung di pantai bermangrove. Umumnya berupa perikanan artisanal atau perikanan rakyat dengan menggunakan berbagai alat tangkap. Jenis-jenis ikan yang ditangkap adalah sangat beragam, ya. Baik berupa ikan, moluska, atau krustase. Yang kedua adalah perikanan pantai, moluska, dan krustase. Nah, pada kategori ini termasuk perikanan pantai spesies campuran, tetapi biasanya fokus penangkapan pada spesies target berupa kepiting dan moluska, khususnya kerang-kerangan. Yang ketiga adalah perikanan komersial lepas pantai. Nah, perikanan komersial lepas pantai ini adalah penangkapan ikan di lepas pantai, di mana perairannya memperoleh sumbangan kesuburan dan dasar rantai makanan dari adanya ekosistem mangrove di sekitarnya. Dengan adanya ekosistem mangrove, maka perairan di lepas pantai akan lebih subur, sehingga meningkatkan produktivitas primer dan pada akhirnya akan juga meningkatkan produktivitas sekundernya. Kategori keempat adalah perikanan rekreasi. Nah, kegiatan perikanan ini hanya untuk kepentingan rekreasi, di mana ikan yang didapat sebagian besar untuk dikonsumsi. Jadi lebih banyak bersifat hiburan. Ya. Ada juga perikanan rekreasi yang bersifat catch and release, yaitu menangkap ikan, memancing terutama ini, kemudian ikan yang diperoleh dilepas kembali, ya, terutama dengan spesies yang menjadi perhatian konservasi. Berikutnya materi ketiga, perikanan padang lamun. Nah, ekosistem ini dipandang sebagai daerah penangkapan ikan yang produktif karena pertama, padang lamun sebagai habitat permanen bagi beberapa spesies ikan dan avertebrata ekonomis penting, misalnya adalah ikan beronang. Ini merupakan ikan khas dari ekosistem padang lamun. Yang kedua,
Padang lamun sebagai habitat asuhan bagi berbagai jenis ikan selama tahap remaja atau daerah pembibitan. Ketiga, padang lamun sebagai area pencarian makanan atau feeding ground untuk berbagai jenis ikan yang habitatnya di luar padang lamun. Dan yang keempat, padang lamun sebagai habitat perlindungan bagi sejumlah jenis ikan dari predasi, sehingga padang lamun sangat potensial sebagai daerah penangkapan ikan. Nah, selain peran utama ini, padang lamun dianggap memelihara perikanan secara tidak langsung dengan menyediakan bahan organik yang disumbangkan ke dalam siklus nutrisi perairan sekitarnya, khususnya di perairan pesisir. Nah, pada umumnya target perikanan padang lamun adalah avertebrata seperti misalnya rajungan dan beberapa jenis kepiting lainnya, kerang, ya, terutama kerang darah atau anadara. Sedangkan ikan yang paling sering dieksploitasi di padang lamun adalah ikan belana, beronang, dan kakap. Jenis lainnya adalah juga teripang dan ikan-ikan kecil. Di samping itu, padang lamun juga mengandung banyak ikan dan avertebrata hias yang dikoleksi dipungut ya, atau ditangkap untuk perdagangan akuarium hidup dan sebagian besar untuk ekspor. Alat penangkapan ikan yang paling umum digunakan dalam perikanan padang lamun adalah kait atau pancing, jaring insang, jaring lingkar, pengumpulan dengan tangan atau dengan tombak. Nah, metode penangkapan ikan yang merusak kadang-kadang masih dipakai seperti menggunakan bahan racun atau pukat pantai. Berikutnya materi 4, peluang bioteknologi kelautan. Apa itu bioteknologi kelautan? Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan atau merekayasa organisme untuk keperluan tertentu termasuk perbaikan lingkungan. Secara garis besarnya, industri bioteknologi kelautan meliputi 3 kelompok industri, yaitu pertama, ekstraksi atau pengambilan senyawa aktif atau bioactive substance atau bahan alami natural product dari biota laut sebagai bahan dasar atau raw material untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, ya, bahan perekat, film, kertas, dan berbagai industri lainnya. Yang kedua adalah industri rekayasa genetik atau genetic engineering terhadap spesies tumbuhan atau hewan untuk menghasilkan jenis tumbuhan atau hewan baru yang memiliki karakteristik genotip maupun fenotip yang jauh lebih baik atau unggul ketimbang spesies yang asli. Nah, ini istilahnya adalah pemuliaan. Sedangkan yang ketiga adalah industri merekayasa genetik dari mikroorganisme, misalnya bakteri, sehingga mampu melumat atau menetralkan bahan pencemar atau polutan yang mencemari suatu lingkungan perairan atau daratan, seperti tumpahan minyak atau oil spill. Ini dapat di bioremediasi namanya dengan menggunakan rekayasa genetik dari mikroorganisme, sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih, tidak lagi tercemar. Nah, teknik pembersihan pencemaran lingkungan semacam ini lazim dinamakan sebagai bioremediasi atau bioremediation.
Selanjutnya materi kelima, ekowisata berbasis ekosistem laut tropis. Nah, ekowisata berbasis ekosistem laut tropis meliputi ekowisata terumbu karang. Wisata terkait terumbu karang adalah salah satu contoh pariwisata berbasis alam yang paling signifikan dari satu ekosistem, karena mampu menghasilkan pendapatan ekonomi yang signifikan. Terumbu karang menarik pengunjung asing dan juga domestik, serta menghasilkan pendapatan, termasuk pendapatan valuta asing. Dan ini wisata terumbu karang di seluruh dunia itu lebih dari 100 negara atau wilayah menggantungkan pendapatan ekonominya dari wisata terumbu karang. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Memahami nilai penting terumbu karang untuk pariwisata, maka ini memberikan insentif penting untuk pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Berkembangnya industri peralatan selam kini telah memungkinkan orang-orang untuk mampu menjelajah dan memperoleh pengalaman dunia bawah laut, serta berkembang menjadi industri selam yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi permintaan wisata selam dan alasan orang berpartisipasi dalam wisata selam, yaitu keinginan untuk memperoleh pengalaman di kehidupan alam liar, khususnya adalah alam bawah laut. Yang kedua, juga adanya ketertarikan pada ekologi laut. Yang ketiga, adanya fakta bahwa wisata selam tampaknya berbeda dan spesial, sehingga seringkali wisata selam digunakan sebagai passion atau sebagai prestise bagi kelompok generasi muda khususnya yang mempunyai minat untuk mengeksplor alam. Yang keempat adalah ketertarikan fitur bawah air tertentu, misalnya penyelidikan formasi geologi atau bangkai kapal, penyelidikan kehidupan laut seperti karang, hiu, dan ikan lainnya. Yang kelima, juga ada faktor mengejar hobi, seperti misalnya fotografi bawah laut. Yang keenam, mungkin hanya untuk aktivitas pengalaman atau untuk bersenang-senang. Dan yang ketujuh, dapat dianggap sebagai sebuah petualangan dengan beberapa risiko. Jadi ada juga faktor petualangan yang menarik orang-orang untuk berpartisipasi dalam wisata selam. Berikutnya ekowisata mangrove. Hutan mangrove sekarang ini diakui sebagai salah satu ekosistem terpenting di dunia untuk rangkaian jasa ekosistem yang mereka sediakan, termasuk jasa budaya khususnya rekreasi dan pariwisata alam. Kegiatan ekowisata mangrove termasuk hiking dan juga berperahu, trekking, sering berpusat di sekitar pengamatan satwa liar dan memancing. Mangrove mungkin bukan penggerak utama untuk pilihan tujuan kunjungan, tetapi mangrove menawarkan daya tarik wisata yang populer yang dapat mempengaruhi pilihan tujuan kunjungan, dan kini popularitas mangrove sebagai tujuan ekowisata semakin meningkat. Nah, ekowisata berbasis mangrove kini sedang banyak diterapkan di berbagai daerah untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan untuk juga pendidikan. Di beberapa daerah juga didirikan pusat pendidikan mangrove yang menggabungkan aktivitas wisata dengan pendidikan bagi anak-anak, siswa, dan peneliti. Nah, berikutnya ekowisata Padang Lamun. Sejauh ini, Padang Lamun kurang populer sebagai daerah tujuan ekowisata dibandingkan terumbu karang dan mangrove. Ditinjau dari estetika dan keunikan yang dimilikinya, memang Padang Lamun
juga berpotensi dikembangkan sebagai ekowisata, semisal snorkeling. Ekowisata snorkeling di Padang Lamun menyediakan pengalaman mengenai keanekaragaman biota laut berukuran kecil dengan beraneka warna. Jika beruntung, di Padang Lamun dapat dijumpai penyu, dugong, ikan pari, dan juga pari manta. Nah, yang paling tepat untuk dikembangkan ekowisata di Padang Lamun adalah erat kaitannya dengan wisata pendidikan dan ilmiah. Jadi demikianlah materi kuliah sore hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Silakan pelajari modulnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.